Selamat pagi Ibu. Jadi di sini saya ingin mewawancara Ibu. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait tugas di pendidikan guru penggerak mengenai studi kasus tentang dilema etika dan rujukan moral. Mungkin apakah Ibu berkenan saya tanya-tanya ya Bu ya? Silahkan Pak, dengan senang hati. Ya, mungkin yang pertama Bu, yang mau saya tanyakan, apakah selama Ibu menjabat sebagai pemimpin di sekolah ini, apakah pernah mendapatkan kasus dilema etika atau kebijakan rujukan moral? Gitu. Terima kasih Pak Mus, akan saya jelaskan tentang pengalaman betul sih ya. Sebelum bulan Juli itu ada siswa kelas 11, ya kelas 11 ya, dan kelas 12 mungkin ya. Iya. Nah itu dia ingin mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Malaysia. Nah terus dia kan presentasi dengan saya. Saya bilang, mana dapat informasi dari mana, segitu kan. Oh itu Bu, ada teman saya Kak Zaki gitu, yang ikut pernah ikut siswa. Sebenarnya kegiatan positif bagus, tetapi karena yang kegiatan yang awal ini saya lihat referensi, saya cari itu belum pernah ada kegiatan seperti itu. Jadi sebelum belum ada. Kalau kita siswa kan kita pernah ada ya, kalau si Elsa, tapi yang main-main ini belum ada sama sekali. Kenapa saya berpikir begitu Pak Mus? Saya lihat situ kok anehnya Pak Mus ya, ada kegiatan yang ke luar negeri, tetapi dia kok dengan free biaya, kan tidak mungkin. Sedangkan si anak ini sepertinya ingin banget gitu pergi ke sana. Ya, saya kasih pengertian sih, terus bilang ke orang tuanya dulu pertimbangannya bagaimana, karena ini perlu biaya banyak. Tapi saya tanya si Maimana tuh nggak ada Bu, kami free biayanya. Tapi kan saya berpikir Pak Mus, kok ada ya zaman sekarang kegiatan ke luar negeri ke Malaysia itu tanpa biaya free kan nggak mungkin. Jadi saya telusuri, saya baca dari yang belum dikasihkan memang ke saya itu, saya lihat ternyata dapat dari mana, gimana tesnya. Oh gini Bu, saya cuma seleksi dan itu terus menyatakan lulus. Tesnya apa enggak, kami cuma disajikan, nggak mungkin. Sedangkan bagaimana Pak, di luar negeri itu ada tes-tes yang harus dilalui ya Pak, tahapnya itu harus dilalui. Terus saya bilang gini, mana mendingan kamu tanya. Saya tanya karena mana, adakah teman kita di SMA sendiri yang lulus? Nggak ada Bu. Terus dari mana aja? Di sana juga ada beberapa orang. Saya bilang, ada di situ. Kamu tanya nggak sama teman? Nggak. Sedangkan itu kan waktunya itu ini Pak Muslim Sokonek kalau kegiatannya langsung ke Malaysia, itu online kan nggak mungkin dari kita nawar aja waktu yang kita siswa aja dia nggak langsung ke sana, mau melalui beberapa tahap fase-fase yang dilakukan baru dia lulus dibawa ke media itu kita siswa. Yang bilang saya enggak, langsung ada beberapa tesnya yang kayak nggak masuk, cuma tes kayak mungkin apa namanya ya, cuma apa ya Pak? Misi formulir. Misi formulir aja kok langsung lulus gitu. Sedangkan ini masih online kok harus ke sana, ke Malaysia gitu. Di sisi lain Pak Mus ya, dia kan pengen mengembangkan ya terhadap baru tapi saya tidak bagaimana, bukannya ibu mau apa namanya untuk tidak sekolah tidak mengizinkan, tapi dengan pertimbangan bagaimana kami pernah saya bilang, terus kamu baru pertama kali kamu ke Malaysia dan tidak ada temannya. Terus ini organisasi kayaknya belum pernah ada. Terus gimana kalau dengan orang tua kamu? Yang kedua memang terserah sekolah tidak begitu. Karena itu bagaimanapun sudah kita tidak bisa masuk Pak. Kita sebagai sekolah pendidikan kita juga harus tidak bertanggung jawab kalau ada masalah nanti. Itu yang saya perintahkan. Jadi sebagaimana dengan orang tuanya saya kasih pengertian Pak, kalau pergunakan nanti ya memang bagus kegiatan ini karena wawasan, apalagi sifatnya keluar negeri kan hebat ya Pak, misalnya nanti seperti tadi. Tapi dengan pertimbangan karena si agresi itu banyak belum pernah ada kegiatan itu, jadi saya kasih pertimbangan lain-lain kalau bisa diusahakan tidak usah kami itu jangan. Tapi alhamdulillah orang tuanya dengan main-mainnya menarik. Itu aja. Oke, kalau misalnya Bu, Ibu lihat dari kasus itu berarti dalam mengidentifikasi kasus apakah itu termasuk dilema etika atau termasuk ke dalam rujukan moral itu? Kalau menurut saya sih Pak kan dilema etika yang pernah Pak Mus sampaikan kan ada positifnya. Positifnya bagus di main mana kan kegiatannya positif. Pengen dia mengeksplor lah ya kreativitas dia untuk keluar itu positif. Tapi di sisi lain juga saya pertimbangan Pak, perempuan Pak keluar negeri sendirian kalau ada apa-apa tidak ada
Iya betul. Itu Berarti pertimbangan saya. ini termasuk dilema etika Bu ya, karena positif dengan positif sebenarnya, iya. cuma dengan tadi pertimbangannya. Pertimbangan dan sisi satunya lagi anaknya kan pengen aku mengekspor kreativitas dia. Iya. Yang kedua kan positifnya kenapa saya nggak menikah karena dia perempuan Pak, sendirian ke luar negeri tanpa pernah dia tahu dan tidak ada. Ya, berarti dalam Ibu mengambil keputusan tadi juga sudah melalui beberapa pertimbangan Bu ya. Kenapa dengan saya tanya-tanya ke teman sekolah lain, dengan ini saya lihat di posting itu bahwa agensi itu tanya belum pernah ada, belum pernah terlaksana, baru Selain juga terkendala dengan biaya. iya karena tidak cukup Pak keluar. Karena di situ ditanggung oleh sekolah. Iya katanya enggak gitu tuh free kan secara kata saya Pak kok free ke luar negeri tanpa ada biaya apapun free kan itu nggak masuk akal. Dan melihat juga jejak sebelumnya belum ada, ya, jadi hanya belum terpercaya gitu, mohon maaf. Ya, jadi ini juga ternyata demi keselamatan siswa tersebut. Apalagi perempuan Pak. Iya. Oke Bu, mungkin kan kejadian-kejadian seperti ini tuh mungkin kan terjadi kemarin, tapi sebelumnya pasti sudah ada mungkin beberapa kejadian yang hampir serupa. Nah, dalam misalnya Ibu mengambil setiap keputusan itu apa saja sih Bu yang selalu Ibu pertimbangkan dulu kalau mau mengambil sebuah keputusan? Pertama kalau yang kejadian seperti itu ya Pak, Iya. kan pernah ada juga waktu itu kan dia mau ikut lomba juga. Yang pertama saya bilang kan mesti menyangkut dana Pak. Sedangkan keuangan sekolah itu kan tidak semata-mata kayak di rumah tangga ya, tidak sekarang langsung dibelikan, harus ada rapor itu. Jadi saya pertimbangkan itu. Yang keduanya sisi positifnya juga Pak Mo, saatnya memang kegiatan anak itu kebanyakan positif seperti itu. Iya. Tapi kadang-kadang ada yang terbengkalai Pak Mo. Seharusnya anak itu bisa supaya balance dulu antara kegiatan dia sama kegiatan sekolah harus balance. Tapi anak sekarang itu banyakkan dia, salah satu ada yang dikesampingkan. Kan kita sebagai juga guru, sebagai orang tua maunya ya imbang lah gitu. Jadi pertimbangan itu padahal saya juga konsultasi dengan manajemen sekolah, karena bagaimanapun kita tidak bisa sendiri memutuskan, karena di lembaga harus banyak pertimbangan dari teman-teman. Tapi dalam mengambil keputusan tadi tetap harus diskusi dengan Diskusi dengan teman-teman, manajemen lembaga ya. dan melihat juga, siswanya agar bisa seimbang ya. Iya. Berarti tetap berpihak kepada siswa. Dan juga mungkin tadi satu masalah kembali lagi ke pendanaan. Oke Bu, mungkin terakhir nih Bu, sebelum selesai mungkin ada nggak Bu yang mau disampaikan terkait jadi pemimpin itu apa saja yang harus sebenarnya kita butuhkan terkait dalam pengambilan keputusan tadi? Menurut pengalaman Pak ya, Iya. saya ini baru awal ya Pak. Iya. Kalau saya pertimbangan saya sih Pak, saya harus selalu terbuka Pak. Soal berbeda. Saya mencari informasi tidak dari satu orang, saya cari dari berbagai sumber. Dan kalau mengambil keputusan Pak, saya harus sabar dulu. Sabar banget itu. Paling nggak saya ingin berbuat yang wise sejak sekarang kepada siapapun supaya nanti tidak memberatkan, tidak merugikan pada orang. Saya maunya sebenarnya keluargaan. Kalau ada apa-apa atau informasinya supaya tahu. Saya maunya, ayo saya saya rangkul semuanya. Berarti dengan saya simpulkan Bu ya, tadi Ibu mengatakan berarti salah satunya itu Bu yang paling penting kita harus sabar ya, nggak terburu-buru. Karena kalau misalnya kita mengambil keputusan secara terburu-buru juga tadi takutnya merugikan ya. Saya juga mencari Pak sumber dari lain pasar. Tidak saya satu orang tapi saya cari Allah akan saya cari dari sumber lain dan saya tidak terlalu percaya kepada omongan yang benar. Ya, saya akan mencari sumber yang benar. Kebenarannya ya. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya. Mungkin saya izin juga untuk menayangkan wawancara ini nanti di YouTube atau platform Merdeka Mengajar. Terima kasih banyak. Semoga sukses Pak Mo. Selalu menjadi guru yang menginspirasi untuk kita semua. Terutama membantu bagi guru-guru yang sudah tua. Karena terus terang kami yang IT sangat kurang di bidang IT. Tapi kalau mungkin bisa saya minta Pak Mo, ya sama-sama. Kalau mungkin kita ada kekurangan, sama-sama kita dijadikan kekurangan sebagai bukan jadikan momok, tapi kekurangan akan kita jadikan patokan bahwa akan kita berbagi bersama-sama. Terima kasih Pak Mo, sukses. Sama-sama Bu. Yes.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, wabarakatuh. perkenalkan, nama saya Muslim Pak. Kebetulan saya CGP Angkatan 10, saya dari SMA Negeri 2 Dan kedatangan saya ke sini Pak untuk mungkin bertanya mungkin sedikit tentang kasus dilema etika atau mungkin rujukan moral yang pernah Bapak alami selama menjabat sebagai kepala sekolah. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancara Pak? Alhamdulillah berkenan. Mungkin langsung saja Pak ya ke pertanyaannya. Ini Pak mengenai pengalaman Bapak selama jadi kepala sekolah. Apakah Bapak pernah mengalami kasus-kasus yang sudah saya tanya mengenai dilema etika atau rujukan moral Pak? Ya, jadi memang yang namanya jadi pimpinan pasti akan mengalami sebuah dilema. Ya. Jadi kalau di sekolah ini itu kebetulan di tahun ini, tahun kelulusan ini itu terdapat ada 2 siswa yang ya dengan tanda petik kami tidak dapat untuk luluskan. Ya, sebetulnya sekolah sudah melakukan beberapa upaya untuk mencegah supaya dilema itu tidak muncul, tapi ternyata anaknya sendiri itu tidak ada keinginan untuk mengubahnya. Bagaimana misalnya Bapak bisa mengidentifikasi kalau kejadian tersebut merupakan dilema etika atau dia masuk ke dalam rujukan moral Pak? Ya, di sisi lain kan anak ini kan posisinya adalah kelas 12. Ya, di mana ujian akhir sekolah itu adalah sebuah keharusan yang harus diikuti, dan ternyata anak ini kan tidak ingin ikut ujian itu, dan kami dengan beberapa guru itu berkunjung ke rumah untuk melakukan rujukan supaya bisa mengikuti ujian itu. Dan tetapi sampai hari H dan setelah itu pun kami datangi untuk yang kedua kalinya, tidak ada itikat untuk melanjutkan sekolah. Nah, jadi disitulah dilema kami. Ya, di sisi lain kita mengharapkan anak ini bisa menuntaskan pendidikannya, ternyata dia sendiri tidak menginginkan itu karena memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Nah, yang menjadi kami berat itu juga orang tua juga menyetujui keputusan anak itu. Nah, seharusnya kan orang tua itu harusnya membujuk anak ini untuk tetap melanjutkan sekolah, karena waktu itu hanya tinggal 1 minggu ujian itu, maka anak itu bisa dinyatakan lulus. Dan yang menjadi masalah selama ujian itu tidak pernah mau ikut, bahkan susulan pun tidak mau ikut, karena dia memantapkan diri untuk tidak melanjutkan sekolah. Dan akhirnya mungkin anaknya nggak lulus sekolah ya Pak ya, dan dalam mengambil keputusan itu bagaimana Bapak langsung mengambil keputusannya gitu, maksudnya apakah ada langkah-langkah dulu sebelumnya mungkin diskusi dengan teman atau bagaimana Pak sehingga memantapkan lah untuk mengambil keputusan tersebut? Ya, hal ini terjadi berawal dari laporan wali kelas. Jadi wali kelas ini sudah beberapa kali juga berkunjung ke rumah anak itu dan berdiskusi langsung dengan orang tua yang bersangkutan, dan ternyata memang tidak membuahkan hasil. Nah, akhirnya kan beliau melaporlah ke saya, jadi menyampaikan permasalahan itu. Nah, akhirnya kami identifikasi kan sebetulnya ada masalah apa, apakah ada masalah dengan temannya atau masalah dengan gurunya. Ternyata tidak ada. Jadi memang murni anak itu sendiri yang tidak mau lagi sekolah, karena di luar itu sudah merasa sudah punya penghasilan. Jadi katanya buat apa lagi sekolah, padahal kan bukan itu tujuan kita, supaya tuntaslah pendidikan 12 tahun itu. Dan akhirnya ini kami bawa ke rapat, jadi rapat dewan guru, dan menyampaikan hasil dari kunjungan kami ke rumah dan bertemu dengan orang tua. Hanya disepakati tidak dapat diluluskan karena memang ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi ya.
Ya, jadi ketuntasan nilai, masalah kehadiran dan lain-lain itu menjadi pertimbangan. Nah, menurut kami kan waktu itu kita akan bantu sepanjang anak ini ikut ujian. Masalah nilai nanti kita bisa bantu, paling tidak lulus itu dengan nilai yang standar. Tapi karena anaknya memilih pilihan itu dan orang tua mendukung pilihan itu, maka kami sarankan jika suatu saat ternyata terbesit untuk mendapatkan ijazah, maka kami tawarkan untuk di paket C. Jadi sekolah tetap memfasilitasi untuk anak ini untuk mendaftar di paket C. Tapi sampai hari ini belum ada komunikasi lebih lanjut dari orang tua bagaimana untuk mengatasi anak yang putus sekolah ini kami. Itu jadi PR kami juga mungkin supaya ke depan ini kita bisa menekan angka putus sekolah. Nah, karena di Kutai Kartanegara termasuk angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ya, jadi tahun ini saja itu yang didata itu ada 3.000-an lebih ya, siswa yang putus sekolah. Nah ini mudah-mudahan bisa kita tekan, ya kita cari akar masalahnya apa kok sehingga pendidikan ini dianggap tidak penting. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak tadi itu sudah melalui rangkaian proses yang panjang ya Pak ya, dari mulai laporan wali kelas sampai sudah dirapatkan, bahkan pada saat diputuskan sekalipun Bapak sudah menyiapkan solusinya ya Pak untuk siswa supaya istilah ini tetap berpihak kepada siswa ya, meskipun anaknya itu putus sekolah tetap disiapkan tadi tuh katanya masih disiapkan jalannya paket C ya untuk difasilitasi supaya sekolah. Ya Pak, masalah kejadian seperti ini kan pasti sering terjadi ya Pak, bukan cuma 1, 2, 3 kali, bukan cuma 1 kali, pasti berlangsung mungkin beberapa kali Pak. Nah apakah Bapak punya kayak semacam kiat-kiat atau mungkin tips agar misalnya dalam pelaksanaan pengambilan keputusan itu tepat sasaran, jadinya bisa berpihak kepada siswa gitu Pak? Nah ya, makanya di tahun ajaran ini itu sudah kami tekankan. Jadi ketika ada siswa yang tidak hadir dalam kurun waktu 3 hari berturut-turut, maka harus segera ditindaklanjuti. Ya, kita harus tahu kenapa anak ini sampai 3 hari tidak turun, apa penyebabnya. Jangan sampai kita abai atau membiarkan, karena sesuatu itu dari mulai yang hal kecil, karena dibiarkan terus menerus maka akan menjadi hal yang besar. Nah, jadi kita melakukan langkah-langkah preventif. Nah termasuk nanti setelah 2 minggu lagi itu kami akan mengadakan pertemuan dengan orang tua ya, kaitannya dengan parenting itu. Ya karena sebelumnya di sini sudah dilakukan asesmen psikologi ya, jadi tes psikologi yang kami mendatangkan psikolog ke sekolah untuk melihat kesiapan belajar anak baik itu secara fisik maupun mentalnya. Nah, setelah hasilnya ini muncul, psikolog ini ingin berbicara dengan orang tua bagaimana melakukan treatment terhadap hasil asesmen yang didapat. Ya, jadi bagaimana dengan anak yang kemampuannya di bawah rata-rata, kemampuan anak-anak yang di atas rata-rata, nah itu akan dilakukan berbagai macam treatment. Nah, jadi kita melakukan pencegahan dulu, ya seoptimal mungkin lah. Jadi kita mengupayakan menghadirkan kita seutuhnya di dalam kelas, jadi membersamai anak-anak itu dengan hati yang gembira, senang. Jadi pembelajaran itu kita buat menyenangkan. Nah, jadi kalau bisa saya ambil tadi kesimpulan dari yang Bapak sampaikan itu, jadi sebelum menjadi sebuah kasus dilema yang besar itu, jadi kita mulai dulu dalam melakukan penanganan sebelumnya ya, apalagi kasus-kasusnya sebelum membesar, kita lakukan pencegahan dulu sebelumnya. Dan Bapak sadar betul bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah kerjasama antara pihak guru dan pihak orang tua. Makanya sekolah menghadirkan salah satunya itu dengan menghadirkan psikolog, menghadirkan menjelaskan atau memberikan materi parenting agar mungkin
para orang tua ini akan lebih sadar atau lebih peduli terhadap pentingnya pendidikan ya Pak ya. Iya betul. Oke. Mungkin satu lagi Pak, pertanyaan terakhir ini kebetulan sudah terakhir. Mungkin bisa Bapak sampaikan mungkin satu hal yang menjadi apa ya istilahnya motivasi Bapak itu dalam mengambil keputusan. Setiap mengambil keputusan itu misalnya apa yang Bapak pikirkan dulu paling utamanya gitu Bapak sebelum diputuskan. Iya. Sebelum melakukan pengambilan keputusan, apalagi ini kaitannya dengan masa depan seseorang, maka kita akan memikirkan dampak yang akan timbul. Ya. Karena anak dititipkan ke sekolah itu kan dengan latar belakang yang bermacam-macam. Nah, jadi kita harus memaknai sebuah perbedaan itu bagian dari khasanah keilmuan. Jadi kita memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari pola-pola asuh orang tua yang beragam juga. Nah, maka kita harus mempertimbangkan aspek-aspek sosial itu harus dipertimbangkan. Ya, jangan sampai ketika mengambil keputusan secara emosional misalnya, kan dampaknya akan lebih luas dampaknya. Jadi kita akan mencoba untuk mengambilnya itu dengan keadaan tenang. Ya, jadi tidak dalam waktu itu juga langsung diputuskan. Jadi kita ambil napas, atur napas dan lain-lainnya, pokoknya buat tenang. Kalau hari ini memang belum bisa kita putuskan, besok atau lusanya baru kita ambil keputusan. Ya, jadi pendapat rekan-rekan guru itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk mengambil keputusan supaya apa yang diambil itu tidak merugikan siapapun. Karena kita ingin berpihak kepada murid, ya karena ada 3 tujuan pendidikan, yaitu murid, yang kedua murid, yang ketiga murid. Jadi semua kita fokuskan bagaimana kita mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses. Ya, karena kita tidak tahu ya, dari sekian ratus anak ini pasti ada talenta-talenta yang akan berkembang di kemudian hari. Mungkin saat ini belum terlihat. Iya, belum terlihat karena memang proses pendidikan itu tidak bisa hari ini kita pupuk, hari ini juga langsung panen kan tidak. Jadi memang butuh waktu, butuh proses. Ya, jadi kalau ada anak yang gagal itu malah kita yang merasa paling duluan merasakan. Tetapi kalau ketika anak sukses itu sekian tahun kemudian baru kita rasakan. Ya, jadi teruslah semangat. Ya, jadi jangan pernah mudah putus asa. Karena kita mengambil profesi ini adalah profesi yang istilahnya tuh tidak akan membuat kita kaya. Tetapi dengan mengambil profesi ini kita akan kaya di dunia dan akhiratnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Pak, jawabannya sangat bagus sekali mungkin dan bisa menginspirasi saya mungkin ke depannya ya Pak. Tadi sudah disampaikan dalam mengambil keputusan harus selalu kembali lagi ya memihak kepada murid, tidak tergesa-gesa ya Pak agar dalam mengambil keputusan dan tetap mungkin membutuhkan pertimbangan dari teman-teman dan juga rekan-rekan guru yang lain. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak untuk kesempatan kali ini dan mungkin nanti saya akan izin untuk nge-share hasil wawancara kita ini ke YouTube atau video platform lainnya kayak Merdeka Mengajar ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.